Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat-surat pendek. Insya Allah pagi ini kita akan membahas surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ini Makkiyah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau belum berhijrah, ketika beliau masih di Makkah. Salah satu ciri khasnya surat-surat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah itu suratnya pendek-pendek dan biasanya membahas mengenai ketauhidan, mengenai keesaan Allah dan ciptaan-ciptaan Allah, dan juga mengenai uh, kabar gembira mengenai akhirat, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa akan masuk surga, dan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah akan masuk neraka. Di surat ini Allah bersumpah dengan menyebut 7 makhluknya untuk meyakinkan bahwa manusia itu ada yang di dalam diri manusia itu ditanamkan bawaan untuk tunduk kepada Allah, tapi juga untuk membangkang kepada Allah. Jadi potensi tunduk kepada Allah ada, potensi untuk membangkang juga ada. Kalau kita bandingkan antara surat 1 dan yang berikutnya, yang biasanya disebut al-munasabah, keterkaitan antara satu surat dan surat berikutnya, kita coba melihat perbandingan antara 2 surat, yaitu surat Al-Balad dan surat Asy-Syams. Di surat Al-Balad, Allah menuturkan perilaku kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan itu beriman dan mereka saling memberi nasihat. Sedangkan kelompok kiri adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Allah menyebutnya ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Ada di antara manusia itu yang beriman dan saling memberi nasihat, nasihat untuk bersabar dan nasihat untuk saling menyayangi. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah kelompok kanan. Kelompok kanan ini ada kalanya diambil dari tangan kanan, karena ketika malaikat menyerahkan kitab pertanggungjawaban, orang itu menerimanya dengan tangan kanan. Menerima dengan tangan kanan itu indikasi bahwa dia akan selamat. Kelompok kanan itu juga bisa berarti sektor kanan. Nanti di padang mahsyar itu manusia sudah dikelompokkan. Calon penghuni surga itu di sektor kanan
dan calon penghuni neraka di sektor kiri. Mereka disebut ashabul maimanah atau ashabul yamin. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Sedangkan orang kelompok ahli kelompok sektor kiri itu adalah orang-orang yang celaka, yang nasibnya celaka. Di sini disebutkan celaka, tapi di surat lain disebutnya ashabus shimal. Disebut ashabus shimal karena mereka ketika menerima buku pertanggungjawaban, mereka menerima dengan tangan kiri dan mereka ditaruh di sektor kiri yang dekat dengan neraka. Surat ini juga menyebutkan nasib kelompok kanan. Mohon maaf, ini salah tulis. Surat ini juga menyebutkan nasib kelompok kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka akan mendapatkan neraka yang menutupi mereka. Kalau kita banding dengan surat Asy-Syams yang akan kita bahas pagi ini, insya Allah, surat Asy-Syams menyebutkan nasib kelompok kanan. Jadi kalau tadi di Al-Balad yang disebutkan perilakunya, di Asy-Syams disebutkan nasibnya, yaitu mereka akan beruntung. Tapi juga Allah menyebutkan kelompok kiri, lagi disebutkan perilakunya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Ini perilaku orang ashabul maimanah. Mereka selalu menjaga kesucian hatinya dari kemusyrikan. Sedangkan kelompok kiri kelakuannya waqad khaba man dassaha, mereka itu mengotori jiwanya. Jiwa dikotori dengan kemusyrikan dan dengan kemaksiatan. Dan di surat Asy-Syams juga disebutkan nasib kelompok kiri yaitu kehancuran. Fakadzabuhu fa'aqaruha fatamtama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Contohnya adalah mereka kaum Tsamud yang tidak taat kepada nabinya, Nabi Soleh. Mereka minta bukti kenabian lalu dituruti oleh Allah dengan keluarnya unta betina dari batu yang besar. Kemudian mereka dilarang mengganggu unta ini, tapi mereka justru malah membantai unta ini. Maka mereka dihancurkan. Bedanya, kalau di surat Asy-Syams itu kecelakaan atau kehancuran itu terjadi di dunia, sedangkan yang al-balad itu di akhirat. Jadi jelas di sini antara dua surat ini ada keterkaitan. Mari kita bahas ayat demi ayat dari surat Asy-Syams. Tadi saya sebutkan Allah menyebut 7 makhluk, yaitu matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa. Insya Allah kita pagi ini membahas 2 ayat terlebih dahulu, supaya kita bisa memahami lebih baik dan kita menangkap pesan apa yang bisa kita tangkap dari 2 ayat ini. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Dan demi matahari dan cahayanya. Duha. Duha kita sering menyebutnya pagi. Pagi disebut duha karena cahayanya terang dibanding dengan sebelumnya gelap, yaitu gelapnya malam. Wal qamari idza talaha, dan bulan ketika mengiringinya. Ketika kita membaca wal qamari idza talaha, bulan mengiringinya. Ini berarti Allah sedang berbicara dengan dimensi manusia. Dimensi manusia
manusia tahunya ada dua benda yang bulat, kelihatan ada cahayanya, matahari dan bulan. Kita melihatnya dua benda itu seperti kejar mengejar, padahal posisinya beda. Posisinya bulan itu dekat dan mengitari bumi, matahari jauh di sana, bukannya matahari yang mengitari bumi, tapi bumi yang mengitari matahari. Nah, kalau Allah berbicara dengan dimensi Allah, tentu akan menerangkan semacam itu. Tetapi karena Allah berbicara dengan manusia, maka manusia akan lebih faham bila Allah menggunakan bahasanya manusia. Bahasa manusia itu dipengaruhi oleh kesan manusia terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ini jangan lalu bilang kok Allah mengatakan begini, padahal nyatanya bulan itu posisinya tidak dekat dengan matahari, kalau dibilang mengiringinya. Ya, jadi kita mesti memahami bahwa kadang-kadang Allah berbicara dengan dimensi Allah sendiri, kadang-kadang Allah berbicara dengan dimensi manusia dengan tujuan agar kita bisa memahaminya. Perbedaan antara uh, matahari dan bulan, Allah menyebut matahari itu sebagai pelita, lampu. Pelita atau lampu itu yang kita ketahui, dia kalau zaman dulu itu api. Ya. Ada api, kemudian ada sinar. Jadi sinarnya itu bersumber pada dirinya sendiri. Sekarang kita tidak memakai api, pakai lampu listrik, juga demikian. Sinarnya keluar dari situ. Itu berarti lampu. Waja'alna siraja wahhaja. Dan bukankah kami telah jadikan pelita yang amat terang. Allah tidak menyebut matahari, tapi menyebut pelita. Ini kata kias, atau dalam bahasa Arab disebut kinayah. Dalam kinayah itu ada dua benda yang diserupakan, dianggap serupa. Matahari serupa dengan lampu. Jadi ada dua benda, matahari dan lampu. Terus disebutkan karakter dua ini ada keserupaan, serupa. Lalu komponen yang keempat, serupa dalam hal apanya? Dalam hal memberi penerangan. Nah, ketika kita berbicara dengan sastra Arab, ini kita bisa pelajari di ilmu balaghah, ilmu bayan, bahwa um, dua benda yang disamakan ini bisa disebut dua-duanya dan sekaligus perumpamaannya atau kesamaannya. Matahari serupa dengan lampu dalam hal memberi cahaya. Tapi kadang-kadang yang disebut hanya dua benda saja. Matahari bagaikan lampu. Tapi kadang-kadang disebut hanya satu, cahaya apa, lampu. Allah telah menciptakan lampu. Ya, dalam percakapan sehari-hari misalnya begini, bahwa Umar adalah seorang yang pemberani seperti singa. Jadi Umar seperti singa. Sudah ada tiga komponen di situ, Umar, singa, dan seperti. Seperti dalam apanya? Dalam keberaniannya. Jadi ada empat komponen, Umar, singa, seperti, keberanian. Tapi kadang-kadang disebut hanya dua. Umar itu singa. Tapi kadang-kadang hanya disebut satu saja. Awas, singa datang. Awas, singa datang. Tidak menyebut Umar. Tidak menyebut keberanian. Tapi yang disebut singanya. Ada singa.
Ada singa datang. Di sini waja'alna sirajaw wahhaja. Kami ciptakan lampu atau pelita. Tidak disebutkan matahari, tidak disebutkan kesamaannya, dan ini namanya kias yang biasanya disebut kinayah. Hmm. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja, dan kami turunkan dari langit banyak air yang tercurah. Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami bisa mengeluarkan benih-benih dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Dimulai dari benih, kemudian benih itu tumbuh menjadi tanaman, tanaman jumlahnya banyak sehingga menjadi kebun. Ini menunjukkan betapa pentingnya matahari untuk kehidupan manusia. Pokoknya asal Allah itu bersumpah menyebut salah satu makhluknya, biasanya makhluk itu adalah makhluk yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Pesan yang kita peroleh apa? Kita mesti bersyukur kepada Allah. Bahwa Allah menciptakan matahari itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan matahari. Allah menciptakan matahari untuk kita. Untuk apa? Tuh, kamu lihat itu, makanan. Yang kamu makan itu kan dari tumbuh-tumbuhan dan dari binatang. Tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh kalau ada air. Air itu adanya di laut. Bagaimana supaya air di laut itu bisa digiring ke daratan sehingga bisa menyirami kalian? Ini saya ambilkan gambar supaya lebih mudah difahami. Disebutnya water cycle. Saya pernah mengatakan bahwa ilmu fisika itu bagian dari ilmu tauhid, tapi diselewengkan dengan istilah ilmu fisika itu ilmu umum, bukan ilmu agama. Saya menyebut fisika itu ilmu tauhid. Dari mana logikanya? Kalau kita ingin mengenal Allah, kita tidak bisa mempelajari Allah itu terbuat dari apa. Enggak mungkin. Allah itu bentuknya seperti apa? Enggak mungkin. Maka jangan pernah mempelajari tauhid dengan mempelajari ingin tahu bentuknya atau zatnya Allah. Sesat nanti. Kalau di pikiran kita sudah muncul kita dibuat oleh Allah, lalu Allah siapa yang membuat? Ah, itu setan. Jangan diteruskan karena tidak mungkin kita memikirkan itu. Caranya gimana untuk mengenali Allah? Kenali perbuatan Allah. Bahasanya ilmu tauhid, kenalilah Allah melalui af'al dan sifatnya. Af'al itu perbuatan. Perbuatan itu Allah melakukan sesuatu untuk menciptakan segala sesuatu ya. Allah menciptakan. Ketika Allah menciptakan sesuatu, sesuatu itu sekaligus dibekali dengan karakternya. Ya, yang saya sering kasihkan contoh, Allah menciptakan air. Ketika Allah menciptakan air, Allah membekali air ini dengan karakternya. Misalnya dia membeku, dia menguap, dia mendidih dan sebagainya. Itu karakternya air. Dan ketika Allah menciptakan air itu, Allah sayang, ini bukti bahwa Allah sayang pada kita. Kita terbuat dari cairan. Dari semua binatang itu diciptakan oleh Allah. Wa min wa min wa khalaqna kulla syai'in, Masya Allah, minal ma'i kulla syai'in hayy. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan semua yang hidup itu dari air. Karena kita ini diciptakan dari air, maka kita membutuhkan konsumsi air. Air adanya di laut dan air itu asin. Asinnya laut itu penting karena air yang kita gunakan itu semua kita alirkan ke sungai, ke sungai dan kemudian ke laut. Itu penuh bakteri, busuk baunya. Harus dimatikan bakteri itu, dinetralkan. Caranya
dimasukkan ke dalam air yang bergaram dan garamnya pekat. Kalau kita ingin mengawetkan ikan, maka kita bikin ikan asin supaya awet. Terus sampai di laut diaduk, caranya oleh Allah diberi ombak. Ombak itu mengambil lagi eh, kotoran itu ke tengah. Ombak datang lagi ke pinggir, tarik ke tengah. Setelah sampai di tengah diaduk. Cara mengaduknya Allah memberi angin. Dengan angin itu maka laut itu berputar. Ini kita kalau mau minum air dengan gula, mesti kita aduk. Kita meniru Allah mengaduk kotoran itu di dalam laut dengan angin tadi. Dengan begitu, kuman-kuman pada mati, terus diberikan kepada kita. Bagaimana bisa bisa air itu sampai ke kita? Allah menciptakan matahari. Ya, ini ada gambar matahari. Matahari itu memanasi air di laut dan juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ada pori-porinya yang mengeluarkan air. Ya, kalau ingin buktinya bahwa pori-pori daun pohon itu mengandung air, kalau kita berada di padang pasir, kebetulan tidak ada air, tapi ada pohon. Caranya gimana? Tutup aja pohon itu dengan plastik, nanti akan mengembun, akan keluar airnya di situ. Tetesan airnya itu bisa kita minum. Ya, itu bukti bahwa itu ada air. Nah, air yang dari laut, dari daratan, dan termasuk juga dari pohon-pohonan itu dipanasi matahari supaya naik ke atas. Setelah naik ke atas, Allah giring dengan angin. Bagaimana bisa menciptakan angin? Bumi dibuat bulat. Dengan dibulat-bulat itu maka ada yang siang, ada yang malam. Siang dan malam ini membuat perbedaan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer yang berbeda itu membuat udara bergerak dari yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Maka terjadilah sirkulasi semacam itu. Lalu ketika jenuh, jumlahnya banyak di atas kita, Allah menurunkan dalam bentuk hujan. Ini adalah kasih sayang Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang Allah, kita pelajari af'alnya Allah, perbuatan Allah. Bukti perbuatan Allah adalah benda-benda yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita bisa mempelajari benda-benda itu dengan karakternya, dengan cara mempelajari fisika. Oleh karena itu, kalau kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, jangan lupa dimulai dengan keterangan bahwa ini kasih sayang Allah. Baru kemudian kita menceritakan tentang karakter benda itu. Itu baru ilmu tauhid. Tapi karena kita ini ketinggalan dalam hal ilmu pengetahuan, yang menulis buku-buku mengenai ilmu pengetahuan itu orang-orang barat yang tidak mengakui adanya Tuhan, sadar atau tidak sadar, akhirnya mereka menganggap tidak ada hubungannya antara ilmu pengetahuan dan agama. Padahal itu afal. Dari afalnya Allah itu bisa kita ketahui sifatnya Allah. Ternyata Allah membuat segala sesuatu mulai dari matahari sampai air dan sebagainya. Itu bukti Allah sayang kepada kita. Sayangnya Allah itu adalah sifatnya Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, mesti kita rajin mempelajari ilmu fisika, ilmu biologi, dan sebagainya. Tapi belajarnya mesti didasari dengan keimanan. Maka Allah menyebutnya orang yang menggunakan akal dengan benar, dengan baik, ketika belajar dimulai dengan keimanan dulu, dengan zikir kepada Allah, setelah itu baru memikirkan tentang kebendaan itu tadi. Allah menyebut mereka itu adalah ulul albab, orang yang punya akal. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal itu orang yang selalu ingat kepada Allah.
alladzina yadhkurunallah, selalu ingat kepada Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur-tiduran, selalu ingat kepada Allah. Kemudian mereka merenungkan, memikirkan tentang ciptaan Allah. Wa yatafakkarun, mereka berpikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Tentang penciptaan langit dan bumi itu kan kita pelajari ada kalanya fisika, ada astronomi dan sebagainya. Jadi jangan dipisahkan antara ilmu itu dengan ketauhidan. Eh, Kita gagal mendidik atau menguatkan keimanan anak-anak kita karena kita gagal dalam hal mengaitkan antara ketuhanan dan ilmu-ilmu kealaman. Karena kita gagal, maka anak-anak kita imannya kurang kepada Allah. Kalau mereka imannya kurang kepada Allah, maka kalau mereka diangkat menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR, mereka nyeleweng. Kenapa nyeleweng? Salah kita. Kita tidak mendidik keimanan rakyat, tidak mendidik keamanan anak cucu kita, keimanan anak cucu kita. Anak cucu kita itu individu-individu yang ketika berkumpul menjadi masyarakat, kalau lebih besar lagi menjadi bangsa. Oleh karena itu kalau kita ingin memperoleh pemimpin yang solih, caranya keluarga kita didik keimanannya dengan baik, masyarakat kita didik dengan baik, dan kemudian kita didik mereka supaya bisa menjadi pemimpin. Kalau kita belum bisa menjadi pemimpin, setidak-tidaknya kita memilih pemimpin yang soleh. Ya. Kemudian kembali lagi ke sini, bahwa Allah itu membuat matahari, bulan, dan bumi itu bergerak. Ada kalanya bulan bergerak itu mengitari bumi. Bumi bergerak mengitari matahari. Bukan hanya bumi itu bergerak mengitari bumi. Bumi itu, mohon maaf, bukan hanya bumi bergerak mengitari matahari saja. Tapi bumi itu sendiri berputar pada dirinya sendiri, atau kita suka menyebut berputar pada porosnya. Dan yang Allah ingin tunjukkan di sini antara lain supaya kita itu bisa menghitung, supaya kita bisa menghitung, maka Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan dihitung. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah itu menghitung segala sesuatu dengan betul-betul dihitung, termasuk peredaran bumi ini. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menciptakan matahari dhiya'an sebagai cahaya, wal wal qamara nuran, dan Allah menciptakan bulan bersinar. Saya tidak tahu bahasa Indonesia itu, kadang-kadang kita rancu. Kita suka menyebut sinar dan cahaya itu serupa atau exchangeable, silih berganti. Kalau dalam bahasa Arab, kalau benda itu bersinar, bersumber pada dirinya sendiri, itu disebut dia. Wa ja'ala syamsa diya'an. Dia itu cahaya yang keluar dari dirinya sendiri. Bandingkan wal qamara nuro. Bulan itu cahayanya disebut nur. Disebut nur karena cahayanya bukan bersumber pada dirinya sendiri. Itu hanya refleksi, pantulan dari sinar yang lain. Dalam hal ini sinar dari matahari. Itu disebut nur. Nah, dari itu, Masya Allah, kita kalau mau mempelajari Al-Quran ternyata kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Wa qaddarahu manazil. Dan Allah membuat perkiraan, membuat kadar, qaddaro. Qadar itu bisa berarti memperkirakan, bisa berarti menciptakan, bisa juga berarti ukuran. Ya. Emas 24 eh, 24 karat. Nah, itu
disebut kadar. Kadar emas ini 24 karat. Ukuran dari kandungan. Tapi qadar itu juga bisa berarti hitung-hitungan. Nah, di sini kaitannya wa qaddarahu manazil, dan Allah itu menciptakan sistemnya matahari dan bulan itu dengan beredar manazila di beberapa tempat beredar. Tempat manazil itu berasal dari nazala, turun. Jadi tempat singgah, ya. Tempat singgah, singgah di sini, singgah di situ, dan itu akhirnya berputar. Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui hitung-hitungan tahun dan juga hitung-hitungan yang lain. Kalau tidak ada siang dan malam, kita tidak tahu apakah kita itu hidup sudah berapa hari, berapa minggu, berapa tahun. Tapi dengan ada perubahan siang malam, itu kita bisa ngitung. Aku hidup bulan ini sudah hari kedua dan seterusnya. Nah, itu supaya kita belajar berhitung. Itu artinya belajar hitungan itu penting. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan perhitungan, maka kita harus menyesuaikan diri dengan cara Allah menciptakan. Bukti bahwa Allah itu kalau menghitung itu serius, cepat, dan tepat. Kita lihat jadwal sholat. Hari ini subuh jam 4 lebih berapa? 19. 4 lebih 19, tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari tahun depan, subuhnya persis jam itu. 2 Januari tahun 2050, jadwalnya juga itu. Itu artinya dalam 1 tahun Allah itu menghitung pergerakan posisi bumi dan matahari itu akan kembali ke posisinya. Kalau Allah itu menghitung segala sesuatu dengan tepat sekali, kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perhitungan, hancur kita. Ya. Banyak ciptaan Allah yang ya semuanya yang ciptaan Allah itu dihitung. Oleh karena itu kita harus belajar berhitung, dan tidak mungkin kita bisa berhitung seperti Allah secepat itu, setepat itu. Tapi paling tidak kita mesti pelajari. Saya kasih contoh. Hitung-hitungan itu ada kaitannya dengan bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Hilal itu kan pergerakan mata bumi dalam kaitannya atau dalam hubungannya dengan bumi dan matahari. Ya. Matahari ada di mana, bumi kita berada di permukaan yang mana, dan kemudian bulan itu kena sinar matahari dari arah mana. Itu menentukan bentuk bulan yang kita lihat. Kita hanya bisa melihat yang ada sinarnya. Ya. Mulai dari kecil sampai utuh besar, melingkar, sampai nanti kecil lagi. Ketika mulai kecil muncul itu namanya hilal. Nah, Allah menyuruh kita berhitung antara lain dengan mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan ibadah. Ibadah kita ada yang dikaitkan dengan posisi matahari, ada yang berkaitan dengan posisi bulan. Yang berkaitan dengan bulan, misalnya hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kamu tentang hilal. Allah tidak menjawab dengan cara seperti saya tadi bilang. Hilal itu ketika bumi kita berada di permukaan bumi sebelah sini, kemudian bulan berada di posisi itu, matahari di sana, sehingga kelihatan hanya sedikit saja. Oh enggak, tidak begitu. Itu nanti kamu pelajari sendiri. Tapi yang penting itu untuk hitung-hitungan kalau kamu mau pergi haji, misalnya. Kamu pergi haji, hitung. 1 tahun itu hanya ada sekali kesempatan kamu pergi haji. Yaitu ketika ada hari Arafah. Misalnya seperti itu. Maka Allah menyebut hilal itu mawaqitu linnasi wal hajj. Mawaqit dari kata waktu,
tanda-tanda waktu dan tanda-tanda untuk haji. Tanda-tanda waktu, kalau matahari, apa kalau bulan itu masih bentuknya sabit, berarti tanggal muda. Terus ketika bulan utuh itu tanggal tua misalnya. Hubungannya apa dengan kita? Kita mesti mempelajari kalau bulan itu lagi utuh, maka air laut akan naik, akan pasang. Kalau air laut itu pasang, kita pada posisi mana rumah kita? Kita mesti hati-hati kalau posisi kita itu terlalu dekat dengan laut itu dan posisinya rendah, kita bisa tenggelam. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahuinya. Wal hajj juga untuk haji supaya kita bisa belajar hitung-hitungan. Juga em, hilal itu juga untuk hitung-hitungan kita berpuasa atau tidak berpuasa. Berpuasa atau tidak berpuasa. Rasulullah mengatakannya, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian di bulan Ramadan karena kamu melihat hilal. Dan berhentilah puasa ketika kamu melihat hilal. Ya. Sumu puasa. Di sini puasa 1 bulan. Wa aftiru, fitr. Fitr itu berbuka. Berbuka artinya tidak puasa. Dan berhentilah puasa ketika kamu melihat hilal. Fa in ghubbi alaikum fakmilu iddata sya'bana thalathin. Nah, kalau kemudian mendung sehingga kamu tidak bisa melihatnya, sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Hitung-hitungan lagi, ya. Lagi ada juga di ibadah kita yang dikaitkan dengan posisi kita dalam kaitannya dengan matahari. Sholat zuhur itu dikaitkan dengan posisi permukaan bumi di mana kita berada dengan matahari. Ya. Bukan posisi bulan, tapi apa bukan posisi buminya, tapi posisi kita berada di mana di permukaan bumi. Terus dikaitkan dengan matahari. Kalau matahari berada di atas kita persis, kemudian bergeser sedikit, itu waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan kita itu sama panjangnya dengan tinggi kita. Atau ada tongkat, kita buat berdiri tegak, kalau bayangannya sama panjangnya, maka itu berarti waktu asar. Itu mulai waktu asar sampai dengan tenggelamnya matahari dan seterusnya. Itu diterangkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Muslim. Waktu zuhri idza zalat syamsu wa kana dhillur rajuli katulih. Waktu zuhur itu ketika matahari sudah bergeser sampai dengan bayangan seseorang itu sama panjangnya dengan dia sendiri, kepanjangan atau tingginya dia. Malam yahduril asr, selama belum datang asar. Wa waktul asri malam tasfar asyamsu, waktu dan waktu asar itu sampai dengan um, ufuk di, di langit ini um, sudah menghilang kuningnya, apa semburan matahari itu dan seterusnya. Ini bisa kita baca dan tapi kita sudah mempraktekkan sehari-hari. Itulah waktu sholat kita dikaitkan dengan posisi kita dengan matahari. Nah, ini baru sebagian kecil dari manfaat matahari untuk kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca sendiri. Misalnya ada buku ensiklopedia mengenai kealaman yang berkaitan dengan Quran hadis. Itu ada beberapa jilid bisa dibaca di sana. Bisa juga yang lebih sederhana ada tafsir juz 30 yang diterbitkan oleh Salman ITB. Itu tafsir keilmuan, tafsir keilmuan alam. Itu bisa dibaca di sana. Kalau saya mengambil dari sana sebanyak-banyaknya waktu tidak memungkinkan. Dan nanti kita ketika membahas tentang misalnya siang dan malam, saya juga akan mencoba membaca itu
Nah, termasuk yang saya ambil adalah gambar ini. Gambar ini ada di buku itu dan di buku itu mengambil dari sumber ini. Nah, saya tuliskan di sini sumbernya dari mana supaya saya tidak bisa diklaim copyright. Saya kira sementara begitu mudah-mudahan em, pembahasan mengenai matahari dan bulan ini mendorong kita untuk makin meyakini kekuasaan Allah, meyakini kasih sayangan Allah kepada kita, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan kalau ada yang mau memberi komentar atau bertanya. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita, Bapak Ustadz Rizal yang telah menjelaskan kepada kita surah As-Sam dari ayat pertama sampai dengan kedua, begitu juga dengan beberapa hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada kita. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang di rumah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Apabila jika yang di rumah ingin bertanya, silahkan mengetik kolom chat atau juga mengaktifkan mikrofonnya dan mengangkat tangan agar kami berikan kesempatan. Ada pertanyaan awal nih Pak Ustadz. Sempat dari Bumi ya ini ya, ada komentar atau pertanyaan. Oh dari, oh sorry, memperkuat diri dan mendidik keluarga untuk terhindar dari penyakit masyarakat seringkali akhirnya terbawa pengaruh juga dengan kondisi masyarakat atau terkontaminasi. Dalam kondisi seperti itu, apakah tepat bagi sebuah keluarga untuk menghindar atau mengisolasi keluarganya, Pak Ustaz? Mengisolasi diri atau menghindar ini dulu pernah ada yang menanyakan, menghindari bergaul dengan masyarakat itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Jadi jawabannya tidak bisa hitam putih. Jawabannya kalau kondisinya demikian maka sebaiknya memisahkan diri. Kalau kondisinya demikian sebaiknya bergabung dengan mereka. Jadi misalnya begini, secara umum begini, bahwa kita itu makhluk sosial dan kita ditugasi oleh Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita terisolir. Ya, kalau kita terisolir nggak mungkin dong kita bisa menyampaikan pesan-pesan Allah kepada mereka. Maka kita mesti bergabung. Terus kalau situasinya itu tidak memungkinkan, saya kasih contoh, kita itu dianjurkan untuk memilih rumah tangga yang baik. Anjurannya utlubul jar qabla dar. Kalau mau membeli rumah, dilihat dulu lingkungannya. Adar, adar itu rumah tangganya. Rumah tangga lingkungan itu dilihat. Kalau baik, nanti cari rumah di daerah itu. Ya, utlubud dar qablat qablal utlubul jar qablat dar. Ya, carilah dulu tetangga, lihat dulu tetangga-tetangganya. Ya, qablat dar sebelum mencari rumah. Terus eh, kalau itu baik, kita tinggal di situ. Nah, kalau itu baik, ya kita nimbrung di situ. Ya, saya insya Allah dalam beberapa waktu nanti ingin membahas tentang hari tua. Ada orang yang di hari tuanya itu kesepian, terisolir. Ada orang yang di hari tuanya itu tidak merasa terisolir. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya, kalau terisolir, merasa terisolir itu namanya lonely. Tapi kalau dia menyendiri, dia sengaja menyendiri itu namanya alone. Ya, alone. Alone tidak sama dengan lonely. Sendiri tapi tidak merasa sendiri. Nah, itu um,
Saya ingin membahas itu, tapi saya mikir kalau di hari Selasa kayaknya tidak mungkin karena topik kita akan ditentukan oleh urut-urutan ayat. Lalu saya merasa, wah ini cocoknya di hari Ahad, pengajian Babus Salam. Ya, karena di sana audiensnya selalu umumnya di atas 100. Dulu pernah di atas 200. Setelah COVID selesai, orang pada aktif kerja, sekarang di bawah 200. Nah, itu audiensnya lebih banyak dan eh, campur, ya, campur dari segi backgroundnya. Nah, itu saya akan membahas itu antara lain bahwa bagaimana seseorang itu terisolir dan tidak, tapi itu seringkali tidak sengaja. Kalau pertanyaan ini kan sengaja, apakah kita sebaiknya mengisolasi diri atau tidak? Ada misalnya terlanjur membeli rumah, kemudian ada yang memperingatkan, Pak, hati-hati di daerah sini, Pak. Anak-anak sini SD kelas 5, kelas 6 itu sudah kena obat, sudah ngobat. Nah, terus, wah bagaimana nih? Nah, itu berarti kan sudah salah langkah kan? Salah langkahnya itu kok beli rumah dulu tidak melihat tetangganya. Kenapa begitu? Ya, sebabnya macam-macam. Anggarannya, budgetnya, punyanya duit segitu. Rumah yang ada itu yang bisa dibeli. Akhirnya em, melihat tetangganya belakangan. Nah, terus kalau sudah seperti itu gimana? Mengisolasi diri tapi terbatas. Ya, mengisolasi diri tapi terbatas. Bagaimana supaya anak-anak kita tidak bergaul dengan anak-anak tetangga yang seperti itu. Nah, terus dibuat anak-anak bergaul dengan anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik gimana? Teman-teman sekolah, ya, teman-teman sekolah. Terus supaya tidak bergaul dengan tetangga bagaimana? Dibuat anak-anak lelah, lelahnya belajar. Jadi habis sekolah pagi sampai siang langsung nyambung madrasah sore atau TPA atau les. Pulang maghrib teler sudah, nonton TV udah ngantuk. Jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Tidak belajar di rumah, nggak apa-apa. Kan sudah belajar les, sudah belajar di madrasah dan sebagainya. Udah biarin aja tidur. Selamat anak-anak ya. Jadi lihat situasi kayak apa. Terus kalau kita yang sudah dewasa, ada kalanya kita ini memang perlu nimbrung dengan masyarakat yang rusak. Ada kalanya kita harus menjauhkan diri. Tergantung seberapa kuat kita. Nggak seberapa kuat. Contohnya yang saya sering dengar keterangan keterangan yang saya dengar itu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Mereka itu satu periode. Nabi Isa itu berdakwah di hadapan atau dengan masyarakat yang baik-baik. Nabi Yahya berdakwah di kalangan orang-orang yang nakal. Sama baiknya. Sama baiknya. Orang-orang yang berbakat baik itu perlu dibina. Orang-orang yang nakal itu juga perlu dibina. Kalau nggak ada yang membina orang nakal itu siapa? Tapi lihat, saya tangguh nggak? Saya sanggup nggak? Kalau kita mau memberantas korupsi di negara kita, kita masuk suatu lembaga, sanggup nggak? Jangan-jangan aku hanyut. Ada loh banyak di antara kita ini ada yang ditugasi untuk memberantas korupsi. Jabatannya bisa namanya inspektur, bisa komisaris, ya. Gitu Pak ya, Pak Tabrid ya. Tapi hanyut nggak? Itu kalau pengalaman saya sebagai wartawan, kalau seorang inspektur atau komisaris atau pengawas itu datang ke suatu kantor, dia dilayani dengan luar biasa, disambut dengan mobil mewah, kasih makan enak. Itu orang yang bersangkutan sudah curiga itu. Nah, ini maling ini, maling ini. Nah, terus kalau seperti itu, pasti nanti pulangnya dikasih bekal. Bisa bekal oleh-oleh, bisa duit yang banyak. Itu hanyut, hanyut. Bukan tugasmu itu membersihkan.
Jadi kalau kita itu memang kuat, kita ubah mereka. Apalagi namanya inspektur itu kan mempunyai wewenang, dikasih wewenang. Tapi saya sering ketemu irjen, Pak. Irjen itu kan tinggi eselon 1. Terus ngomong terus terang bahwa ya akhirnya saya ini ya ngono ya ngono tapi aja ngono gitu lah. Ya gitu ya begitu tapi jangan keterlaluan. Akhirnya toleransi gitu. Ya gitu ya gitu tapi jangan keterlaluan. Nah, mohon maaf ini saya bicara kalau apa adanya, tapi Pak Basuki suka menyebut saya kok omongannya banyak ke arah korupsi. Ya memang sekarang ini yang marak korupsi, ya. Jadi jawabannya tidak hitam putih. Kita lihat kondisi. Kalau kita memang sanggup untuk mengatasi itu, kita jangan mengisolir diri. Kita bergabung dengan mereka. Tapi kalau kita tidak sanggup, eh, maka lebih baik kita mengisolir diri. Tapi mengisolir diri bukan berarti terus diem di rumah. Cari tempat lain, cari masyarakat lain di mana kita bisa bergaul. Karena kalau orang mengisolasi diri itu akhirnya menjadi kesepian, menjadi lonely. Orang yang kesepian itu penyakitnya banyak. Ya, antara lain orang yang bunuh diri itu kan biasanya orang-orang yang merasa lonely. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Terima kasih. Kalau saya ngomong nanti Baik, panjang itu. ada pertanyaan lagi? Bismillah, Ustaz. Eh, apakah ada keterangan, Ustaz, bahwa penetapan bulan di Masehi dan Hijriah itu kok bisa sama-sama 12 tuh? Dulu kisahnya gimana tuh? Wallah alam Pak. Kalau sejarah sejarah itu saya mohon maaf saya tidak tahu. Tapi dua-duanya diakui di Al-Quran. Qamariyah dan Syamsiyah dua-duanya diakui di Al-Quran. Mau lihat contohnya di surat Kahfi. Walabithu fi kahfihim berapa salasami'atin sinina. Oleh Ashabul Kahfi itu tinggal di goa itu selama 300 tahun. Wasdadu tis'a dan mereka menambah 9. Itu kalau kita nggak ngeh itu gimana sih Quran ini? Kok dibilangnya 300 dan tambah 9? Yang benar 300 saja atau 309? Oh, ternyata begini. Kalau hitung-hitungannya bulan Syamsiah, kalender Syamsiah, matahari, itu 300 tahun. Tapi kalau dihitungnya dengan kalender Komariah, bulan, itu 309. Bukankah setiap tahun Syamsiah itu perlu ditambah 11 hari untuk eh, satu tahun Hijri Syamsiah itu ada kelebihan 11 hari untuk tahun Komariah. Kalau 11 hari tiap tahun dalam 100 tahun itu bedanya tiga tahun. Rasulullah SAW umurnya 61. Tapi karena 60 itu sama dengan 2 kan, maka kalau dihitung pakai Qamariyah, Rasulullah umurnya 63. Tapi kalau Syamsiyah, Rasulullah umurnya hanya 61. Ya, itu jadi, nah itu yang di Al-Quran. Dan juga misalnya yang Qamariyah, Inna iddatas syuhuri indallahi 12, hitungan tahun menurut Allah itu 12 bulan. Ithna asyara syahra. Ya. Ya itu berarti dua-duanya dipakai dan dua-duanya kan dipakai oleh Allah untuk menghitung ini dan dikaitkan dengan ibadah. Kita Ramadan pakai bulan, kita sholat pakai matahari. Tapi kalau yang ditanyakan sejarahnya, mohon maaf Pak, itu perlu dipelajari lagi, Mas. Masih ada lagi? Ini dari online, Pak Ustaz. Memperjelas saja. Dari Burika. Assalamualaikum, nama ensiklopedia apa?
saja yang tadi disebutkan Ustaz dan nama penerbitnya. Kalau ini Bu Rika yang saya tahu yang tinggal di Jawa Timur, cuma biasanya saya nulisnya kalau Rika yang itu pakai C2, ini pakai K. Kalau Bu Rika itu nanti saya fotokan bukunya, nanti saya kirim. Ya. Kalau Rika yang lain, ya saya nggak tahu ini. Atau Rika istrinya David. Kalau istrinya David, insya Allah istri saya punya nomornya. Ya, nanti saya coba kirim dua-duanya kepada Rika istrinya David atau Rika yang Jawa Timur itu. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan dari jemaah masjid maupun dari yang mengikuti via online jika ada. Cukup untuk hari ini. Saya kira cukup Pak Ustadz untuk hari ini. Ya, Ada pertanyaan dari One Quran Al-Kahfi ayat berapa Pak Ustadz? Al-Kahfi ayat wazdadu tis'a. Al-Kahfi ayat 25. Walabith 25 ya. Al-Kahfinya surat 18 ayatnya 25. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita, menambah syukur kita bahwa kita telah diciptakan oleh Allah dan Allah merawat kita dengan Allah merawat menjamin rezeki kita dengan menciptakan alam raya dengan sistemnya yang luar biasa ini, semuanya hanya untuk kita. Oleh karena itu tidak layak kalau kita dimanjakan oleh Allah semacam ini, tetapi kita tidak mau berbakti kepadanya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, dan kita jaga iman tetap bersemayam di hati kita. Semoga Allah mengokohkan iman di hati kita sepanjang masa sampai akhir hayat, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ambilnya keras ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jazakallah Pak Riksa. Ya Pak, terima kasih Pak.